Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Kerajaan Singasari versi pertama. Kami akan membuat ulang video Kerajaan Singasari dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala ketika kami membuat video Singasari yang pertama, seperti kualitas suara dan videonya yang jelek. Pada video ini kami akan membuat video dengan fokus hanya silsilah raja-raja Kerajaan Singasari. Silsilah raja-raja Kerajaan Singasari sebenarnya terdapat banyak versi, seperti versi Serat Pararaton, Serat Negara Kertagama, Prasasti Singasari, Prasasti Mula Malurung, Prasasti Wurare, Prasasti Kudadu, dan lain-lain. Untuk itu kami akan membuat beberapa video silsilah Raja Singasari yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Yang dari video yang berbeda ini nantinya penonton bisa memahami apa yang terjadi di kejadian di Kerajaan Singasari dan Majapahit dengan hubungan dari silsilahnya. Pada silsilah yang pertama ini kami membuat kompilasi dari semua versi yang ada, sehingga penonton memiliki gambaran yang utuh tentang semua anggota Raja Sawangsa, penguasa Kerajaan Singasari. Sebenarnya wangsa yang memerintah di Kerajaan Singasari ada dua wangsa, yaitu Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir. Wangsa Rajasa adalah keturunan Ken Arok, sedangkan Wangsa Sinelir adalah keturunan Tunggul Ametung. Nama resmi dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, dengan ibu kotanya di Kutaraja. Pada pemerintahan Raja keempat, Raja Wisnuwardana, dimulai pembangunan ibu kota baru di daerah Singasari, yang selesai pembangunannya pada masa pemerintahan Raja Kertanagara. Raja Kertanagara memindahkan ibu kota kerajaannya ke Singasari, yang kemudian lebih dikenal sebagai nama kerajaannya. 1. Sri Rangga Rajasa. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok. Menjadi raja setelah menang perang dari Raja Kertajaya dari Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Daha. Ken Arok menjadi raja tahun 1222 sampai 1227 menurut versi Nagara Kertagama. Tahun 1222 sampai 1247 menurut versi Serat Pararaton. Ken Arok menjadi raja selama 5 tahun versi Negara Kertagama atau 27 tahun versi Serat Pararaton. Nama-nama Ken Arok. 1. Ken Arok atau Ken Angrok, nama dari Serat Pararaton. 2. Rajasa Sang Amurwa Bumi, nama dari Serat Pararaton. 3. Sri Rangga Rajasa, nama dari Serat Negara Kertagama. 4. Girinata Putra, nama dari Serat Negara Kertagama. 5. Batara Siwa, nama di Prasasti Mula Malurung. Ken Arok memiliki 2 orang istri, yaitu 1. Ken Dedes, 2. Ken Umang. Ken Dedes dan Ken Arok memiliki 4 orang anak, yaitu 1. Batara Parameswara atau Maisa Wongateleng menjadi Raja Daha. 2. Apanji Saprang. 3. Gunung Baya atau Agni Baya. 4.
4. Dewi Rimbu. Ken Angrok juga menikah dengan Ken Umang dan memiliki 4 orang anak, yaitu 1. Tohjaya atau Panji Tojaya. 2. Panji Sudatu. 3. Wergola. 4. Dewi Rambi. Sebelum menikah dengan Ken Arok, Ken Dedes sudah menikah dengan Tunggul Ametung. Dari pernikahan Ken Dedes dan Tunggul Ametung memiliki 1 anak, yaitu Anusapati atau Batara Anusapati. Kematian Ken Arok. Kematian Ken Angrok ada 2 versi, yaitu versi Serat Kakawin Negara Kertagama dan versi Pararaton yang diperkuat prasasti Mula Malurung. 1. Versi Negara Kertagama. Sri Rangga Rajasa meninggal tahun 1227. Meninggal dengan normal, dan untuk memuja arwahnya dibangun Candi Kagenengan dan dipuja sebagai Dewa Siwa, dan di Usana di mana dia dipuja-puja sebagai Buddha. Hal ini dapat dimaklumi karena Serat Kakawin Negara Kertagama dibuat tahun 1365 di masa negara kerajaan Majapahit yang raja-rajanya adalah keturunan dari Ken Angrok. Sehingga dalam Serat Negara Kertagama adalah sastra pujian untuk keluarga Hayam Wuruk, sehingga pembunuhan raja-raja Majapahit dianggap aib. 2. Versi Pararaton dan diperkuat prasasti Mula Malurung. Ken Angrok meninggal pada tahun 1247, beda 20 tahun dari Negara Kertagama. Ketika Panjalu dapat dikalahkan Tumapel, Ken Angrok mengangkat anaknya dari Ken Dedes bernama Maesa Wongateleng atau Batara Parameswara menjadi raja di Panjalu. Hal ini membuat Anusapati merasa diperlakukan beda oleh ayahnya, Ken Angrok. Karena sebagai anak tertua, dia tidak dipilih sebagai raja Panjalu. Dia bercerita ke ibunya, Ken Dedes, dan Ken Dedes menceritakan hal sebenarnya bahwa memang Anusapati bukan anak Ken Angrok, tetapi anak dari Tunggul Ametung, dan ayahnya dibunuh oleh Ken Angrok. Anusapati mendapatkan keris Empu Gadring yang selama ini disimpan oleh Ken Dedes, kemudian diberikan ke Ki Pangalasan, seorang pendekar sakti kepercayaannya, untuk membunuh Ken Angrok. Ki Pangalasan berhasil membunuh Ken Angrok, dan untuk menghilangkan saksi, maka Anusapati membunuh Ki Pangalasan dan mengatakan bahwa pelayannya itu telah gila. Setelah Ken Angrok meninggal, dibangun Candi Kagenengan di Malang untuk pemujaan Ken Angrok. 2. Batara Anusapati atau Anusapati. Setelah Ken Angrok meninggal, Anusapati naik tahta menjadi Raja Tumapel pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi menurut Negara Kertagama. 1247 sampai 1248 menurut Serat Pararaton. Anusapati menjadi raja selama 21 tahun versi Negara Kertagama atau 1 tahun versi Serat Pararaton. Nama-nama Anusapati. 1. Batara Anusapati, nama di Serat Negara Kertagama. 2. Anusapati, nama di Serat Pararaton. Permaisuri Anusapati adalah Dewi Rimbu, putri Ken Dedes dan
Ken Angrok. Jadi Anusapati menikah dengan saudaranya satu ibu beda ayah. Dari pernikahan Anusapati dan Dewi Rimbu lahir dua orang anak, yaitu satu, Seminingrat atau Wisnuwardana yang menjadi raja keempat kerajaan Singosari. Dua, Dewi Seruni menikah dengan Sastrajaya, raja kerajaan Ngurawan atau kerajaan Gelang-Gelang. Nama Anusapati memang tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun. Sedangkan nama Tojaya ditemukan dalam prasasti Mula Malurung yang dibuat tahun 1255. Hanya selisih 7 tahun setelah kematian Anusapati. Kematian Anusapati, Tojaya putra Ken Angrok dengan Ken Umang merasa curiga atas kematian ayahnya, melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Anusapati adalah dalang pembunuhan ayahnya. Tojaya berniat untuk menuntut balas kepada Anusapati. Anusapati memiliki kesenangan melakukan sambung ayam. Tojaya melakukan acara sambung ayam dan mengundang Anusapati untuk melihat. Di arena sambung ayam, semua penonton diminta menyerahkan senjatanya untuk menghindari terjadinya perkelahian. Anusapati pun menyerahkan keris empu gandringnya ke orang kepercayaan Tojaya yang menjaga arena sambung ayam. Keris itu diserahkan kepada Tojaya, dan ketika Anusapati sedang asik menonton sambung ayam, Tojaya menikam dada Anusapati dan Anusapati meninggal. Setelah meninggal, dibangun Candi Kidal di Malang untuk pemujaan. 3. Tojaya. Setelah Tojaya membunuh Anusapati, Tojaya menjadi raja kerajaan Singosari yang ketiga. Tojaya menjadi raja tahun 1248, meninggal tahun 1250. Versi Serat Pararaton. Tojaya menjadi raja selama 2 tahun. Di prasasti Mula Malurung namanya Tojaya, sedangkan di Serat Pararaton namanya Panji Tojaya. Tidak ada catatan tentang Tojaya memiliki istri maupun anak. Tojaya tewas dalam pemberontakan yang dilakukan oleh 2 orang keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Maisa Campaka. Setelah Tojaya meninggal, dibangun Candi Katanglumbang di Kediri untuk pemujaan. 4. Wisnuwardana. Setelah Tojaya dibunuh, Wisnuwardana menjadi raja kerajaan Singosari. Menurut Serat Negara Kertagama, Wisnuwardana naik tahta pada tahun 1248, meninggal tahun 1270. Menurut Serat Pararaton, Wisnuwardana naik tahta pada tahun 1250, meninggal tahun 1270. Wisnuwardana memerintah selama 22 tahun versi Negara Kertagama atau 20 tahun versi Serat Pararaton. Narasingamurti atau Maisa Cempaka meninggal tahun 1269. Nama-nama Raja Wisnuwardana. 1. Seminingrat menurut prasasti Mula Malurung. 2. Wisnuwardana menurut Serat Kakawin Negara Kertagama. 3. Ranggawuni menurut Serat Pararaton. 4. Jaya Wisnuwardana menurut prasasti Wurare. 5. Sri Jaya Wisnuwardana Sangma Panji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kama Leksana
Menurut prasasti Maribong, Wisnuwardana memiliki permaisuri bernama Waninghyun. Menurut prasasti Mulamalurung atau Jayawardhani, menurut prasasti Wurare, anak dari Batara Parameswara, menurut prasasti Mulamalurung, dan Dewi Rambi. Saminingrat memiliki 3 orang anak, yaitu 1. Naraya Murdaya atau Kertanegara, menurut prasasti Mulamalurung, atau Siwa Buddha, menurut Serat Pararaton. 2. Naraya Turuk Bali atau Huruk Bali, menurut prasasti Mulamalurung. 3. Naraya Cakreswara. Wisnuwardana meninggal tahun 1270. Setelah meninggal, Wisnuwardana dibangun Candi Jago di Malang untuk pemujaan. Setelah meninggal, Narasingamurti dibangun Candi Kumitir di Desa Kumitir, Trowulan, Mojokerto untuk pemujaan. 5. Kertanegara. Ketika Wisnuwardana masih hidup, memutuskan untuk mundur dari tahta dan menjadi pertapa. Kertanegara kemudian naik tahta tahun 1268 dengan damai menggantikan ayahnya dan meninggal tahun 1292. Nama-nama Kertanegara. 1. Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wira Asta Basudewa Dipa Anewari Wiryanindita Parakrama Murdaya Namo Tungga Dewa. Gelar ketika diangkat menjadi Yuwa Raja atau Putra Mahkota di Panjalu atau Daha tahun 1254. 2. Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tungga Dewa, menurut prasasti Padang Roko yang bertarik tahun 1286. 3. Naraya Murdaya, menurut prasasti Mulamalurung. 4. Batara Siwa Buddha, menurut Serat Pararaton, karena bisa menyatukan Hindu aliran Siwa dan Buddha aliran Tantrayana. 5. Sri Jenana Bajreswara, menurut Serat Pararaton. 6. Sri Jenana Swara Bajra, menurut prasasti Tumpang. Kertanegara adalah raja terakhir kerajaan Singasari atau Tumapel. Kertanegara memiliki permaisuri yang bernama Sri Bajra Dewi. Dari pernikahan dengan Sri Bajra Dewi memiliki beberapa putri, antara lain 1. Tribuwana atau Tribuwaneswari atau Puspa Rasmi. 2. Gayatri Rajapatni atau Rajapatni atau Puspawati. 3. Jayendra Dewi atau Pratna Paramita. 4. Mahadewi atau Narendra Duhita. Menantu Kertanegara antara lain 1. Naraya Sanggrama Wijaya Putra Diah Lembutal, cucu dari Narasingamurti. 2. Arda Raja Putra Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang atau Ngurawan. Kematian Kertanegara.
Kertanegara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang, raja bawahan kerajaan Gelang-Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besannya sendiri. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya dari kerajaan Panjalu atau kerajaan Daha yang dibunuh oleh Ken Angrok. Setelah meninggal, Kertanegara dibangun Candi Cungup atau Candi Singosari di desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang untuk pemujaan pada tahun 1300 Masehi. Demikian video tentang silsilah kerajaan Singosari versi pertama. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.